Haleluya, shalom. Shalom, selamat pagi saudara kekasih. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita masih berjumpa lagi, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Itu semua karena rahmat Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi karena Tuhan, kita selamat, kita hidup, kita diberkati sampai hari ini. Haleluya. Kita akan berjumpa kembali dalam firman Tuhan pada saat ini. Sekarang saudara akan menjadi orang yang apa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, kalau Tuhan sudah tebus kita dari segala dosa kita, kalau Tuhan sudah memberikan kita iman, sekarang kita mau menjadi orang apa? Mari saudara, kita belajar dalam firman Tuhan. Ada seorang nabi kecil yang bernama Habakuk. Saudara, Habakuk ini adalah nabi yang benar-benar merasakan akan kemurahan Tuhan, yang benar-benar cinta Tuhan, dan nabi adalah yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan kita akan baca, coba saudara, di dalam Habakuk, firman Tuhan Habakuk 2. Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh hatimu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, apakah kita akan seperti Habakuk? Habakuk senantiasa berdiri di tegak, berdiri di menara, dan ia mau meninjau dan menanti apa yang difirmankan Tuhan. Hari ini saudara ada di hadapan saya dan saya di hadapan saudara. Saudara di rumah, tetapi kita percaya, walaupun kita ibadah di rumah, Tuhan juga ada di rumah saudara. Tuhan juga ada di sini. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan firman kepada kita. Apa yang harus kita lakukan sehari demi sehari. Apa yang kita lakukan sesaat demi sesaat. Seperti Habakuk ini. Supaya kita tidak bersalah kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mengatakan, lalu Tuhan menjawab demikian. Tuliskanlah penglihatan dan ukirkanlah pada loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan ditangguhkan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, firman-Nya Tuhan harus tulis di dalam loh hati kita. Kalau firman Tuhan ditulis dalam loh hati kita, apapun yang menjadi penglihatan kita, apapun yang menjadi pengharapan kita, itu tidak akan dikatakan, tidak akan berlambat-lambat. Walaupun mungkin berlambat-lambat, tapi itu dia pasti akan terjadi. Kenapa? Sebab kita lihat Habakuk itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Habakuk itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Bukankah saya sudah berkhotbah kepada saudara beberapa minggu dengan sistem khotbah yang berkelanjutan, dan kita lihat dalam Bible study, dalam pelajaran Alkitab, dalam Injil dikatakan bahwa orang yang percaya itu akan hidup oleh karena imannya. Contoh orang percaya itu adalah Ibrahim, dan kita lihat saudara Abraham dikatakan, sehingga Abraham itu benar-benar menjadi orang kepercayaan Tuhan, dan benar-benar karena percayanya, karena imannya kepada Tuhan, dia disebut orang benar. Saudara, sekarang tingkatkan imanmu kepada Tuhan. Kalau dulu minggu yang lalu saya sudah katakan berdoa
berdoa dan berdoa untuk menghadapi setiap masalah hidup kita. Berdoa, berdoa dan berdoa. Beriman dan beriman dan beriman untuk menghadapi segala sesuatu yang menimpa kepada kita. Dan sekarang saudara, bagaimanakah orang yang berdoa dan beriman kepada Tuhan? Tuhan akan menjawabnya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 34. Coba kita lihat. Mazmur 34. Ayat ke-16. Iya. Mazmur 34 ayat ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saudara, ada sesuatu jaminan dalam kehidupan kita. Setelah kita beriman, kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang benar itu apa sih saudara? Orang benar itu orang yang telah dibenarkan oleh firman Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman Tuhan itu kebenaran. Jadi kita lihat, firman Tuhanlah yang bisa membenarkan kita. Dan yang kedua kita lihat, bahwa kelepasan juga terjadi dari firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, kemerdekaan dalam kehidupan kita, itu adalah dalam firman Allah dikatakan bahwa iman juga dapat memerdekakan hidup kita. Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama simak apa sih kriteria tentang kebenaran. Apa sih yang dikatakan Tuhan pada Habakuk, sehingga Habakuk mendapatkan satu firman yang dikatakan, Habakuk, kalau menanti-nantikan Tuhan itu tidak akan berlambat-lambat, katanya gitu. Dan itu pasti akan terjadi. Saudara, saya tanya pada saudara, pernahkah saudara berkata, wah Tuhan mah susah ya, Tuhan mah berlambat-lambat nolong kita. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Karena waktu Tuhan itu indah adanya. Pengkhotbah mengatakan, waktu Tuhan itu indah adanya. Mungkin Tuhan mengatakan, tunggu nak, waktumu belum sampai, ini waktu aku. Gitu saudara ya. Jadi saudara lihat, bahwa dalam kehidupan ini ada masanya. Tuhan izinkan semua boleh terjadi. Minggu lalu saya katakan, mungkin Tuhan izinkan ini PSBB boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin diantara kita jarang tinggal di rumah. Kita sering kali ada di luar, sehingga kita lupa dengan orang-orang rumah. Dan kita percaya, kalau Tuhan izinkan ini boleh terjadi, bukan saja kita merasakan bosan, tetapi Tuhan izinkan terjadi bahwa kita ada sesuatu, rasa toleransi dalam rumah tangga. Sehingga kita bisa berkesinambungan hidup ini bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu. Bahkan bersama dengan keluarga kita bersuka cita. Sebab firman Tuhan mengatakan, keluarga Allah adalah keluarga yang benar-benar bersuka cita. Kalau keluarga Allah ada di tengah-tengah kita, maka ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam hari ini, mari setelah kita beriman kepada Tuhan, kita jadi orang percaya yang benar di hadapan Tuhan. Karena kemerdekaan itu diberikan pada orang benar. Dan saya percaya hari ini saudara, kalau kita boleh menjadi orang benar lewat firman Tuhan ini, ada kriteria-kriterianya. Mungkin Tuhan mengatakan, oh ya, kamu sudah bagus loh, pelayanan kamu sudah baik, kamu sudah rajin ibadah, tetapi dalam perilaku kita masih kurang benar. Coba kita lihat, apa sih kriterianya? Kita lihat dalam 2 Samuel. Ya, 2 Samuel 22 ayat 21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Tuhan memperlakukan sesuai dengan kebenaranku. Saudara, kalau kita sudah dibenarkan oleh firman Tuhan, kalau kita sudah dikuduskan oleh firman Tuhan, jangan kita keluar dari garis itu lagi. Tapi marilah kita ada di dalam jalan Tuhan. Sebab lihat, firman Tuhan sudah mengatakan, ini loh jalanku, ini loh jalanku. Lakukanlah. Tuhan menuntun kita
di dalam jalan yang benar. Sebab dia juga mengatakan, aku ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak satu orang pun bisa sampai kepada Bapa bila tidak melalui dia. Saudara, gunanya menjadi orang benar. Dalam Mazmur dikatakan, kalau ia berseru-seru tadi, Mazmur 34 tadi mengatakan, saudara, kita akan baca kembali, coba lihat sekali lagi. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, Mazmur 13 ayat 8 Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah, Dia mengatakan apa? Ayo sekarang, orang benar tuh kalau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan jawab. Saudara, saya merasa bangga mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kita firman, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan sehari demi sehari, sesaat demi sesaat. Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan supaya kita menjadi orang benar. Mungkin kita berkata, waduh Tuhan, saya udah benar, saya udah banyak benar Tuhan, tapi saya rasanya Tuhan masih belum jawab masalah saya. Saudara, firman Tuhan juga menjawab apa begini? Di dalam Mazmur 34 ayat 20 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Amin. Mungkin orang benar juga nggak bilang semuanya mujur, enggak. Ada malangnya. Sebab nasib malang dan mujur juga diciptakan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan, kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Amin. Jadi saudara jangan takut. Mungkin kita ada malang, ada sedikit, ya mungkin susah, ada sedikit kesulitan. Saudara jangan mengeluh, jangan bersungut seperti orang Israel. Bersungut aja, jangan. Tapi mengucap syukur. Maka Tuhan akan jawab kita, dikatakan memang nak, kemalangan itu orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskannya. Yang penting ada yang melepaskan. Haleluya. Kalau ada yang melepaskan itu enak, itu hebat. Kalau saudara mungkin merasakan sekarang, ya mungkin sekarang saya dalam masalah, saya dalam kesulitan, mungkin sekarang saya dalam keadaan yang kurang sehat, Tuhan akan melepaskan penyakit kita. Amin. Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Mungkin kita sedang kekurangan, enggak apa-apa. Tuhan juga akan memberkati kita, sebab tidak pernah ditinggalkan kita sendiri. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Bagaimana saudara? Percaya sama Tuhan? Haleluya. Tuhan pasti akan menolong kita. Percaya sama Tuhan hari ini, hari Minggu, hari ibadah kepada Tuhan, di mana mungkin kita tidak berkumpul bersama-sama, tapi kita percaya bahwa 2-3 orang ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada hadir. Tuhan juga ada pada saudara di sana di rumah. Tuhan juga ada pada saya di tempat ini. Tuhan juga ada pada firman-Nya, sehingga setiap kata yang keluar tidak disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi firman Allah itu ya dan amin. Masih ingat? Di dalam Yeremia 1 ayat 12 mengatakan bahwa Tuhan tuh siap sedia melaksanakan semua firman-Nya. Dan saudara, kita akan baca dalam Yeskiel. Coba kita lihat Yeskiel. Yeskiel 12. Yeskiel 12. Oleh karena ayat ke-28. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang Kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Allah. Saudara percaya kepada firman Tuhan? Ingat, Yeskiel 12 ayat 28 mengatakan, oleh karena itu katakanlah kepada mereka. Saya katakan kepada saudara, ini loh firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang Kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Allah. Amin.
pasti akan terjadi, tidak pernah ditunda-tunda. Roma 9 ayat 6 mengatakan firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Roma 9 ayat 28 mengatakan apa yang telah difirmankan Tuhan akan terjadi sempurna dan segera. Haleluya. Haleluya. Terima firman Tuhan hari ini. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara percaya, jadilah orang benar. Amin. Jadilah orang benar. Karena orang benar itu benar-benar mengasihi firman. Dan firman itu akan melepaskan kita. Dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita lihat banyak contoh dalam firman Tuhan. Banyak contoh firman Tuhan tentang orang benar. Ya saudara, kita lihat Henokh orang benar. Henokh tidak mati. Henokh diangkat ke surga. Saudara bayangkan saja. Bukan berarti kita, oh mana mungkin sekarang saya diangkat ke surga kalau nggak mati. Itu urusan Tuhan. Tapi yang kita tahu, kalau Tuhan angkat kita, bukan saja di dalam kematian, tetapi di dalam kehidupan yang luar biasa. Mungkin kita dalam lembah kesulitan, mungkin kita dalam lembah kesusahan, mungkin kita dalam lembah kesakitan. Tuhan angkat kita di dalam nama Yesus menjadi hidup. Amin. Amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Allah itu sanggup. Allah itu hebat. Tidak ada duanya. Di dalam Ibrani dikatakan, saudara, oh tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam namanya mengandung keselamatan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Sebab itu saudara, hari ini marilah jadilah orang benar. Amin. Pertama kali saya berkhotbah di depan kamera saudara, jadilah orang Kristen. Ingat, dalam 1 Petrus 4 dikatakan orang Kristen harus tenang supaya dia bisa berdoa di akhir zaman. Dan kita lihat jadi orang Kristen itu harus apa? Harus percaya kepada Tuhan. Setelah kita kata kenapa harus percaya kepada Tuhan? Karena kita tahu tidak ada lain Allah di kolong muka bumi selain di dalam Dia yang mengandung keselamatan yang telah menyelamatkan kita. Setelah itu saudara kita beriman kepada Tuhan. Nah sekarang setelah kita percaya dan beriman kepada Tuhan, mari kita jadikanlah diri kita orang benar. Orang yang telah dibenarkan Allah. Saudara, kriteria orang benar tadi saudara sudah baca dalam 2 Samuel tadi. Nah sekarang kita lihat, apa sih orang benar dalam kehidupan kita? Apa sih kalau kita melakukan kebenaran? Apa sih kalau kita menjalankan kebenaran Allah? Gak rugi saudara, benar-benar gak rugi. Karena Tuhan tuh menjamin kita. Karena tuh Tuhan dekat dengan kita. Firman Tuhan mengatakan tidak satu manusia pun bisa dekat dengan Allah tanpa kesucian. Kalau orang benar, orang yang telah disucikan Tuhan. Orang benar, orang yang telah dikuduskan Tuhan. Sehingga kehidupannya selalu dekat dengan Tuhan. Mazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Amin. Daripadanya lah datang keselamatan. Haleluya. Jadi untuk bisa mendapat tenang, hanya dekat dengan Allah. Untuk bisa dekat dengan Allah, jadilah orang benar. Haleluya. Biar pagi hari ini saudara, firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tetapi firman Tuhan tadi dikatakan, firman Tuhan tidak pernah ditunda-tunda. Yeremia 1 ayat 12 mengatakan, apa yang telah difirmankan Tuhan akan terlaksana. Dan kita percaya saudara, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saya tidak bisa mengatakan saudara itu sebuah cerita, tidak. Tapi ini loh firman Tuhan yang akan menghidupkan kita. Ini loh firman Tuhan yang memberikan jalan kepada kita. Ini loh firman Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada kita. Ini loh firman Tuhan yang menghibur kepada kita. Sekarang kita baru merasakan, saudara, lewat penyakit corona ini, dunia begitu kacau. Ya, ekonomi begitu kacau. Kita lihat saudara, sini sana bukan satu negara, tetapi semua seperti itu. Sekarang kita mau berharap kepada siapa? Kita mau minta sama siapa? Kita mau minta sama siapa? Sebab hanya Tuhanlah penolong kita. Amin. Amin. Kita berdoa supaya hidup kita, keluarga kita, semua orang-orang yang menyembah kepada Tuhan,
semua orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Allah, Tuhan bela. Tuhan memberikan kita kekuatan. Kalau ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan pagi hari ini saudara, saya percaya, tadi dikatakan Habakuk, orang yang benar itu hidup oleh percayanya. Dan Mazmur mengatakan, apabila dia berseru-seru, Mazmur 34 ayat 18 tadi mengatakan, maka Tuhan akan menjawabnya. Terima kasih kepada Tuhan, kalau hari ini kita bersama-sama dapat melihat firman Tuhan yang begitu indah, dapat merasakan firman Tuhan yang begitu indah. Dan kita percaya saudara, di dalam firman Tuhan itu tetap ada satu jaminan, tetap ada satu kekuatan. Sekarang saudara, kalau saudara bilang, ya Tuhan, saya mau. Mau saudara jadi orang benar? Saya mau. Mau saudara dibenarkan oleh firman Tuhan? Sekarang kita lihat dalam Yeskiel 11 ayat 19. Yeskiel 11 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Haleluya. Mengenai mereka yang hatinya berpaut dengan dewa-dewa menjijikan dan perbuatan-perbuatan keji, aku telah menimpakan kelakuan mereka kepala sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita lihat saudara, firman Tuhan di dalam Yeremia 11 tadi dikatakan ayat 19, ya saudara, ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Haleluya. Akibat daripada orang yang percaya kepada Tuhan, akibat orang yang beriman kepada Tuhan, sekarang akibat orang yang benar kepada Tuhan, Tuhan akan kasih hati yang baru. Amin. Mau saudara? Mau saudara? Haleluya. Tuhan akan kasih hati kita yang baru dan roh kita yang baru. Supaya apa? Supaya kita taat akan segala ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan dengan setia. Saudara, terima kasih kepada Tuhan. Kriteria orang benar sangat memberikan kepada kita sebuah mujizat. Karena kita tahu saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan oleh firman Tuhan. Nah saudara, akibat daripada orang benar, firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus dikatakan. Coba kita baca dari Yakobus. Yakobus 5. Saudara, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mendoakan dan mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Sebab itu saudara, mari hari ini saudara, khotbah saya tentang orang yang benar. Jadi orang benar itu hidup oleh percayanya. Tentang orang yang benar, orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, orang yang telah dibenarkan oleh firman. Akibatnya apa? Bila dia berseru dan berdoa, firman Tuhan mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Haleluya. Jadilah orang benar.
Haleluya. Tadi seperti Habakuk juga, kita lihat contoh yang terbaik dikatakan pada Habakuk. Dia senantiasa menantikan firman Tuhan, menunggu-nunggu firman Tuhan. Dan Tuhan menjawab apa? Hai Habakuk, walaupun menantikan berlambat-lambat, tetapi tidak akan terlambat. Saudara dan saya tidak pernah akan terlambat, pasti akan terjadi, sempurna dan segera. Haleluya. Biar saat ini kita akan sama-sama berdoa supaya kita semua boleh menjadi orang yang benar. Amin. Sebab orang yang benar itu dikenan Tuhan, seperti Daud. Jadi orang benar dikenan Tuhan. Maka di dalam Kisah Rasul dikatakan Daud itu orang yang dikenan sama Tuhan, sampai anak cucunya buyutnya dipelihara Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. Firman Tuhan akan dilaksanakan sempurna dan segera. Pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara kita, saudara, mungkin yang kurang sehat, yang sakit. Kalau ada di antara kita yang mungkin kekurangan. Kalau di antara kita ada yang bete, saudara, ada yang kesel karena di rumah melulu. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan mengatakan itu tidak mengapa. Dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar, kemenangan, kesembuhan, keberkatan yang luar biasa. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Jadi lewat firman Tuhan ini, saya percaya firman Tuhan mengatakan, jadilah orang benar. Jadilah orang benar yang hidup oleh percaya. Apabila mereka berseru-seru, Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, dalam kesesakan, maka Tuhan pasti akan menjawab. Amin. Oh, Tuhan jawab saudara. Haleluya. Saya percaya sekarang kita berdoa, pasti akan Tuhan jawab saudara. Amin. Apapun masalah saudara, apapun kekurangan saudara, apapun yang saudara rasakan hari ini, tangan Tuhan tidak pernah terlalu singkat untuk tidak menjawabnya, dan telinganya dia terlalu peka untuk tidak mendengarnya. Tapi ingat, yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa kita. Makanya jangan berbuat dosa. Firman Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa. Dosa itu nggak enak, pahit saudara, nggak enak. Tapi jadi orang benar itu. Haleluya. Mari saudara, kita sama-sama akan berdoa. Kita mau angkat tangan. Kita yakin dan percaya. Kita percaya bahwa kalau kita berdoa, 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Yesus, maka Kristus di tengah-tengah kita. Amin. Kita mau angkat tangan. Kita panggil Tuhan Yesus. Kita panggil Aba ya Bapa. Kita panggil juga Bapa Surgawi yang kita sembah, yang kita puja, yang kita puji, yang kita agungkan. Kita percaya Roh Allah hadir. Kalau Roh Allah hadir, maka mujizat ada. Amin. Mujizat itu masih ada, saudara. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuja, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain di kolong muka bumi ini selain di dalam nama-Mu mengandung keselamatan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan telah memberikan firman kepada kita semua tentang kebenaran. Dan firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Maka kita semua yang telah dibenarkan oleh firman Tuhan harus menjadi orang yang benar. Orang benar itu hidup karena percayanya. Dan kita percaya Tuhan, saat ini Roh Allah hadir. Kami percaya Tuhan, Roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Hamba membawa seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba membawa seluruh kerabat kerja. Hamba membawa seluruh keluarga Tuhan. Dan hamba percaya, hamba juga membawa seluruh orang-orang percaya. Dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan, anak-anak Tuhan yang berseru dalam nama Yesus. Kami sama-sama berdoa saat ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kita. Engkau lihat siapa kita. Terlebih dahulu ampuni Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kita. Sucikan dan kuduskan kita kembali, agar kita layak ada di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu.
Jadikan kami orang-orang yang benar. Jadikan kami orang-orang yang beriman. Jadikan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami boleh beriman, kami boleh percaya, dan kami boleh benar di hadapan Tuhan. Apabila kami berseru-seru, maka Tuhan pasti akan menjawabnya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kerabat kerja. Kami percaya Tuhan pelayan-pelayan di mana-mana tidak akan tersendat. Dan kami percaya firman Tuhan tidak akan terbelenggu. Firman Tuhan akan terus dikerjakan. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang difirmankan Allah akan terjadi sempurna dan segera di atas muka bumi ini. Tuhan, jadikanlah firman Tuhan pedoman dalam hidup kita. Jadikanlah jalan dalam kehidupan di gereja. Sebab walaupun kami tidak bisa ada di gereja, tapi kami percaya Roh Kudus juga ada pada setiap kami. Ada pada setiap kerabat kerja. Ada pada setiap jemaat. Ada pada setiap anak-anak sekolah minggu. Ada pada setiap guru-guru sekolah minggu. Ada setiap kepada pengajar-pengajar. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kami berdoa. Di rumah Kau jamah mereka masing-masing Tuhan. Kalau mereka ada sakit, kalau mereka ada susah, kalau mereka ada dalam kesesakan, mereka angkat tangan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan mereka. Engkau sembuhkan mereka. Karena firman Tuhan mengatakan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Dan oleh bilur-Mu segala penyakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kalau mereka ada kekurangan, Engkau berkati mereka. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini. Kami percaya juga untuk anak-anak, menantu dan cucu, bahkan para buyut-buyut Tuhan. Kami percaya Engkau juga lindungi mereka. Karena firman-Mu mengatakan, orang benar, anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sekarang telah menjadikan kami semua orang-orang benar. Orang-orang yang telah dibenarkan Allah. Dan kami percaya orang benar akan hidup oleh percayanya. Apabila mereka berseru-seru, pasti Tuhan akan jawab. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau kami semua akan menjadi orang benar, maka segala sakit, wabah, sakit, penyakit, Engkau juga hancurkan, Engkau juga usir dalam nama Yesus. Kami percaya, wabah corona Tuhan, kami percaya, wabah apapun yang ada di dalam dunia ini, kami percaya oleh bilur Yesus mendapat kesembuhan. Dan Engkau usirkan dan patahkan segala wabah, kami patahkan dalam nama Yesus, kami tolak. Dan Hamba-Mu melepaskan kuasa Allah, melepaskan Roh Kudus, melepaskan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau memberkati Tuhan, Bapak Presiden bersama dengan keluarganya. Juga Engkau memberkati para dokter, para juru rawat. Tuhan, Engkau memberkati para relawan. Dan supaya mereka juga diberkati Tuhan, dikembalikan berkat, diberikan kuat, sehat, dan panjang umur. Engkau juga sembuhkan bagi mereka-mereka yang sedang sakit Tuhan. Mereka juga panjang umur. Bagi mereka semua yang sehat, kami semua yang sehat, Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Engkau jauhkan, patahkan dari segala sakit penyakit, dari segala kuasa kegelapan, cilaka marabaya, kami tolak dalam nama Yesus. Hamba-Mu melepaskan roh kasih karunia, Roh Kudus, roh damai sejahtera ada pada saudara. Pada saat ini, yakin dan percaya saudara. Saudara berkata, kalau saudara sakit, aku telah sembuh. Dan aku percaya oleh iman. Firman Tuhan mengatakan, oleh iman, dengan imanku, kuhadapi semua. Dan aku percaya, kalau orang benar berdoa, tiada yang mustahil bagi dia. Haleluya. Haleluya. Jadilah orang benar, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala perkara boleh jadi karena Tuhan yang menentukan. Sebab itu saudara, terimalah anugerah Allah. Angkatlah tanganmu. Katakanlah Tuhan pada Tuhan, Tuhan ini saya. Pegang tangan saya Tuhan. Di tangan kananmu ada umur panjang. Di tangan kirimu ada kekayaan, kehormatan. Jalan Tuhan perlindungan bagi kami. Pegang kami Tuhan. Kalau Kau pegang kami pasti kuat. Pasti sehat. Pasti diberkati Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sekali lagi Tuhan, mari jauhkan, patahkan dari segala wabah, sakit, penyakit, cilaka marabaya, kami tolak. Kau pergi dari lingkungan kami. Hamba-Mu melepaskan roh kasih karunia,
Hamba mau melepaskan Roh Kudus, roh damai sejahtera. Terimalah saudara. Adapun anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan, berkat dan persekutuan daripada Tuhan Roh Kudus turun atas kamu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Kita yang percaya dan diberkati mengatakan amin. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa minggu depan.